Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Kali ini sudah memasuki segmen dialog. Dan hari ini bertepatan sekali pada tanggal 12 November dengan Hari Kesehatan Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 12 November. Dan hari ini peringatan ke-60 HKN dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana peran pentingnya kesehatan di dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah bersama Dr. Yuli Kurniawati, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis dermatologi, kosmetik, dan estetika ya dok ya. Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana? Sehat selalu. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Kita semua berusaha untuk tetap sehat ya. Betul, apalagi hari ini di musim pancaroba ya dok ya. Iya, ini suatu tantangan juga buat kesehatan kita nih. Betul sekali. Nah, untuk sebelum kita membahas tentang lebih dalam lagi tentang kesehatan ya dok ya, ini bagaimana nih dok sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Palembang, bagaimana dokter memaknai perayaan Hari Kesehatan Nasional di tahun ini dok? Ya, jadi kalau buat kami ya para dokter itu juga sebenarnya Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tahun itu mempunyai makna yang mendalam dan merupakan suatu momen yang penting dan untuk mengingatkan bahwa hidup sehat itu merupakan suatu mata uang yang paling berharga. Jadi bukan hanya woro-woro saja, bukan hanya slogan saja, tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa hidup sehat itu sangat berarti. Gitu ya. Jadi memang perlu kiat, perlu semangat untuk hidup sehat. Nah ini tema pada tahun ini gerak bersama, sehat bersama ini maksudnya apa nih dok dari temanya? Betul ya, jadi kalau kami kan organisasi profesi yang memang merupakan mitra dari pemerintah. Nah ini merupakan suatu program yang diciptakan bahwa gerak bersama, sehat bersama itu artinya menggiatkan, mengajak semua masyarakat kita untuk melaksanakan atau melakukan pola hidup yang sehat. Jadi banyak sekali ya, jadi memang hidup sehat ini tidak bisa kita rasakan untuk masyarakat luas kalau diri kita sendiri tidak melakukan pola hidup sehat yang benar-benar baik gitu. Jadi kita mengajak semua masyarakat dari semua unsur, mulai dari level keluarga di rumah ya, kemudian mungkin meningkat RT RW dengan adanya kegiatan posyandu, dengan berbagai posyandu ya banyak ya, posyandu anak-anak, posyandu manula gitu ya, lansia ya sekarang istilahnya, kemudian balita. Nah itu kita melibatkan seluruh unsur masyarakat gitu ya, termasuk juga unsur tokoh-tokoh yang berperan di dalam masyarakat untuk mengaktifkan bahwa sounding, mengajak masyarakat, ayo sama-sama gerak seperti itu ya dok ya. Karena kalau tidak bergerak sama-sama, hidup sehat itu ya jadi agak timpang ya gitu. Mungkin ada yang perilakunya kurang sehat, jadi kita harus saling mensupport dan mengajak secara aktif kegiatan ini. Nah ini mengusung tema ini, apakah memang bergerak ini salah satu indikator yang penting sekali dok untuk mendapatkan tubuh yang sehat? Iya, karena memang disinyalir bahwa masyarakat kita itu terkenal mager. Nah, ya apalagi gitu anak mudanya ya dok ya. Mudanya, kalau udah gitu ya. Main juga gadget agak, gitu ya. Benar, jadi agak was-was juga ya nih kalau kita jadi ikut gitu ya. Karena ini kan suatu tren yang sebenarnya kalau dilihat dari segi kesehatan sangat berdampak buruk gitu ya. Jadi kaum rebahan gitu ya kan istilahnya gitu ya. Males lagi mager kalau diajak jalan, diajak lari misalnya gitu ya. Atau misalnya sebenarnya gerakan hidup sehat bersama ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dengan sekitar 30 menit saja untuk berolahraga gitu ya. Entah hanya jalan kaki, entah hanya keliling-keliling rumah, atau hanya kalau misalnya buat yang lansia mungkin dengan posisi duduk gitu ya. Posisi rebahan itu menggerakkan badan kita ya, gerakan-gerakan yang
tentunya disesuaikan dengan usia, kemudian kemampuan tubuh kita untuk beraktivitas. Oke, berarti tidak harus datang ke gym seperti itu ya dok ya? Dengan berjalan kaki saja sudah cukup ya seperti itu. Itu olahraga yang murah meriah tapi hasilnya sangat bagus, bermanfaat ya dok ya. Oke, nah dokter, selain itu dokter kalau sistem kesehatan kita terusnya mungkin di Kota Palembang nih dok, bagaimana dokter melihatnya? Ya, jadi memang kalau dikaitkan dengan sistem kesehatan kita gitu ya, sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah mulai membaik. Hanya saja memang masih ada sana sini distribusi dokter yang kurang, atau bukan hanya dokter ya, nakes ya. Nakes ini kan bisa perawat, bisa bidan ya, bisa tenaga kesehatan lingkungan, bisa tenaga laboratorik gitu ya, yang semuanya itu adalah unsur yang perlu bersatu gitu. Itu yang kadang-kadang masih distribusinya agak kurang tersebar dengan baik gitu ya. Nah, itu perlu ditingkatkan. Kemudian juga sarana dan prasarana. Nah, ini kan juga ya mungkin pemerintah sekarang sudah mulai menyemangati, memberikan distribusi alat dan bahan lebih baik ya. Kemudian pembangunan tidak mengharapkan dari pemerintah saja, tapi mungkin gotong royong di masyarakat gitu ya, terutama itu sih ya. Dan kita juga mengharapkan kerjasama yang baik antar antar unsur pemerintahan. Ini karena sangat menunjang sekali. Karena gini, kalau misalnya tenaga kesehatan ditempatkan di daerah terpencil, gitu ya. Nah, itu banyak sekali ya sarana, misalnya jalan, ya. Untuk mencapai ke sana itu harus naik getek berjam-jam, misalnya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri bidang kesehatan, tapi harus melibatkan camatnya kah misalnya ya, kemudian unsur pembangunan jalan, jembatan gitu ya, itu sangat diperlukan. Oke, ini berarti akses pelayanan kesehatan juga harus perlu ditingkatkan seperti itu ya dok ya? Iya gitu, apalagi sekarang ini musim hujan gini ya, atau sangat sulit. Gimana kita mau imunisasi kalau misalnya sasarannya di ujung sana, yang perlu naik motor aja giat-giat gitu ya sampai terjatuh-jatuh. Nah, itu perlu dan sangat penting juga memperhatikan kesejahteraan dari nakesnya gitu ya. Jadi kita memberikan insentif yang lebih berharga lah gitu ya. Mungkin bukan dari sisi uangnya gitu ya, tapi penghargaan yang lebih terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang berada di ujung-ujung tombak seperti itu. Oke, betul. Karena mungkin kalau misalkan nakesnya sejahtera juga kerjanya mungkin lebih prima juga seperti itu ya dok ya? Sebenarnya seperti itu. Artinya bukan kita menganjurkan, aduh kok jadi kayak matre ya? Enggak ya, tapi kita tenaga kesehatan itu sudah bukan doktrin, tapi memang orang-orang yang masuk bekerja dengan profesi tenaga kesehatan ya, termasuk dokter, semuanya itu sudah mempunyai keinginan ya untuk membantu masyarakat. Bagaimana sih supaya kita sama-sama maju, sama-sama sehat, sudah berpuluh tahun negara kita merdeka gitu ya, dan itu harus semakin ditingkatkan seperti itu. Oke, baik. Ini berarti memang ada peran pemerintah juga yang harus ikut bekerja keras juga ya dok ya? Sangat. Setelah ini mungkin kita akan menanya-nanyakan tentang bagaimana peran ID Kota Palembang seperti itu ya di kesehatan kita di Kota Palembang. Tapi untuk itu kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan tetaplah bersama kami. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa.
Pesona Indonesia. Setiap hari Selasa, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Riko, katanya Linda mau datang. Kok belum datang sampai sekarang? Winda mungkin Pak. Winda udah kita hubungin. Maklumlah dia kan lagi sibuk ngurus usaha kopinya Pak. Mungkin sebentar lagi dia datang. Hai, maaf ya telat. Biasalah jalanan macet. Ibu-ibu sosialita lah. Kan arisan kan di mana-mana. Mumpung lagi lengkap. Selfie yuk. Pak Erli, ini tangannya tidak boleh seperti ini Pak Erli. Oh iya, kan kita lagi masa pilkada. Untung belum ke foto ya. Jadi di masa pilkada sekarang ini, sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dilarang untuk berpose foto dengan jari, menunjukkan angka, isyarat, dan juga simbol-simbol tertentu. Jaga netralitas, jaga kebersamaan, kerukunan, serta persatuan dan kesatuan. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan kini kita akan melanjutkan sesi dialog bersama Dr. Yuli Kurniawati. Dokter, ini memperingati Hari Kesehatan Nasional. Ini bagaimana nih Dok, peran dari ID Kota Palembang untuk menangani kesehatan yang ada di Kota Palembang mungkin? Iya, Betul ya. Jadi kita suatu organisasi profesi yang tentu saja mengayomi anggotanya nih, anggotanya dan mengajak para anggota ID ya untuk sama-sama bergerak bersama, selalu kompak ya di tengah situasi yang peralihan seperti ini ya. Kita tahu bahwa sering terdengar gonjang-ganjing entah apalah gitu ya. Tapi yang penting kita sebagai dokter Indonesia itu harus bersatu gitu ya, kemudian memikirkan bagaimana peranan kita di dalam masyarakat seperti itu ya. Jadi kami para pengurus juga sudah mempunyai mulai membuat program baru lagi nih untuk itu ya, bagaimana keterlibatan ID lebih berperan di dalam masyarakat gitu ya. Dan tentu saja ini tidak hanya anggota ID saja, tapi kita juga mengajak misalnya di dalam ID itu ada berbagai perhimpunan ya, perhimpunan misalnya perhimpunan dokter kulit, perhimpunan dokter jantung gitu ya, perhimpunan dokter penyakit dalam. Nah, itu kita bekerja sama mewujudkan yang cita-cita sehat bersama ini gitu ya. Jadi berbagai program. Selanjutnya itu kita juga akan mengajak para kader. Ya, tentu saja ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentunya ya, kemudian pemerintah daerah, bagaimana kader-kader kesehatan ini harus diapresiatif ya, harus dihargai penuh, karena kadang-kadang mereka-mereka itu mempunyai apa ya, suatu semangat ya, semangat yang ikhlas untuk membantu tenaga kesehatan yang jadi kayak apa ya, garda terdepan lah mereka tuh, kadang-kadang kita dengan keloyalitasan gitu ya, mereka tanpa pamrih mengajak masyarakat gitu ya, karena kan kita tidak bisa menjangkau satu persatu rumah ke rumah gitu. Betul. Nah, jadi dengan melibatkan kader-kader kesehatan ini kita juga akan berusaha meningkatkan yang sehat bersama ini. Kemudian dari segi mungkin dari sekolah. Ya, dari anak-anak sekolah ya. Kalau ibu hamil dan kesehatan reproduktif wanita juga tentu saja kita bekerja sama dengan perhimpunan Objin ya. Itu juga sama sampai ke arah ke daerah-daerah terpencil juga kita berusaha untuk
meningkatkan peranan ID di situ ya. Kemudian untuk sekolah gitu. Nah ini juga bagaimana sih pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga gitu ya. Itu mulai kita woro-woro lagi lah kira-kira yang selama ini terlewat. Padahal ya kalau kita lihat pola hidup sehat itu sebenarnya sederhana. Tapi tinggal mau atau tidak sebenarnya. Mau apa tidak gitu ya. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari gini. Salah satunya adalah mencuci tangan. Gitu ya, mencuci tangan, menghindari. Itu sangat penting sekali. Nah gitu ya, kadang seringkali terlupa gitu ya. Cuci tangan mungkin tidak hanya dengan air saja, yang paling baik kan dengan air dan sabun. Tapi kadang-kadang dengan sanitizer yang sekarang sudah banyak tersedia itu dengan mudahnya kita bisa lakukan. Betul. Itu salah satu ya. Kemudian pola makan sayur dan buah ini juga harus dikembangkan, harus di woro-woro lagi nih ke masyarakat gitu. Itu satu pola hidup yang sangat baik ya. Jadi maksudnya dengan meningkatkan makan sayur dan buah, maka tubuh kita menjadi lebih fit gitu ya, karena banyak sekali vitamin dan mineral yang diperlukan untuk tubuh kita. Nah kemudian juga jangan lupa ada peran edukasi. Ya, edukasi bukan hanya untuk masyarakat, tapi edukasi untuk anggota kita juga. Jadi dengan peningkatan kompetensi, ya kita juga akan mengadakan secara rutin berbagai workshop gitu ya. Jadi peningkatan bagaimana dokter-dokter umum bekerja dengan baik ya di daerah gitu ya, dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan gitu ya, menjalankan profesinya dengan baik. Kemudian juga kita juga akan meningkatkan wawasan juga nih bahwa perlu loh untuk selalu update ilmu. Betul. Nah seperti itu ya. Dengan adanya update ilmu yang terus-menerus kita lakukan, maka bagaimana kita pendekatan ke masyarakat untuk mengajak masyarakat bisa lebih terbiasa untuk hidup sehat. Tergerak seperti itu ya dok? Ya betul. Oke, baik. Ini berarti untuk meningkatkan derajat kesehatan kita tidak hanya pelayanan kesehatannya saja, tetapi perilakunya juga seperti itu ya dok ya? Nah ini kalau di dunia kedokteran sendiri, apa nih dok yang menjadi tantangan seorang dokter dalam memberantas kesehatan yang mungkin ada sekarang terjadi seperti itu ya? Jadi mungkin lebih banyak ke preventif. Ini lebih ditingkatkan ya, preventif. Itulah kenapa kalau preventif dijalankan dengan baik, maka resiko untuk terjadi suatu penyakit juga akan berkurang. Ya. Jadi kita juga mengajak masyarakat untuk melakukan screening ya, screening yang lebih sederhana saja gitu ya, tidak perlu yang mahal atau medical check up seperti itu nggak perlu ya dok ya? Perlu, tapi untuk kondisi tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat sehari-hari kita bisa melakukan sendiri gitu ya, tindakan-tindakan preventif. Misalnya contohnya untuk kanker atau misalnya tumor kulit gitu ya, kita ada tindakan-tindakan penyuluhan dengan istilah ABCDE gitu ya. Misalnya dengan penyuluhan yang baik, kemudian tindakan preventif sehingga pasien bisa memeriksa sendiri, men-screening sendiri, misalnya untuk tumor atau CA mame misalnya, itu ada sadari misalnya ya dengan slogan-slogan yang masyarakat bisa melakukan sendiri tindakan preventif gitu. Ya dengan sebenarnya suatu tindakan yang sederhana seperti olahraga rutin misalnya gitu ya, nggak mesti yang harus nge-gym gitu ya, gitu ya kan perlu biaya misalnya ya. Terus bisa juga misalnya dengan minum air putih yang minimal 2 liter sehari misalnya, itu akan membantu mengurangi resiko dehidrasi atau gangguan ginjal gitu ya. Terus misalnya mengurangi makanan yang terlalu berlemak misalnya ya, terus goreng-gorengan, nah itu kan akan mengurangi resiko misalnya gangguan jantung atau obesitas, yang seperti itulah yang sebenarnya kalau dipikir itu simpel sekali ya. Kita harus memulai sesuatu yang bisa dipermudah gitu ya.
kenapa enggak gitu Betul. ya dari diri kita sendiri gitu. Oke, ini baik, artinya untuk menjadi sehat bisa dimulai dari diri sendiri seperti itu ya, Dok ya. Oke deh, ini untuk, nah tapi melihat kesehatan kita terusnya mungkin di Kota Palembang ya, Dok. Ini apa saja nih yang mendesak seperti itu, yang harus segera diperbaiki seperti itu, Dok? Ya, jadi tadi sudah kita bahas ya berbagai sarana dan prasarana, juga mungkin kita perlu program pengentasan stunting ini. Oke, nah, stunting itu ya, Dok ya? masih terus, karena gini, terjadinya stunting itu adalah suatu sebab dan akibat gitu ya. Jadi harus dilihat dari awalnya mengapa terjadi gitu ya. Jadi bukan hanya mengatasinya dari sekarang gitu, bukan hanya bagaimana memberikan makanan, itu salah satu, tetapi bagaimana pencegahannya itu yang perlu dilakukan untuk kedepannya bagaimana sih. Nah ini misalnya yang ini udah terjadi. Nah ini kita lakukan terapi mungkin semaksimal mungkin gitu ya untuk kehidupan si anak ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pencegahannya supaya tidak terjadi ini. Gitu ya, supaya tidak terjadi. Nah itu penting sekali karena kan kita tahu bahwa anak-anak ini adalah masa depan negara. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dan masa anak-anak ini adalah suatu masa yang penuh pertumbuhan, bukan hanya jasmani, rohani, juga perkembangan otaknya itu supaya kita bisa lebih unggul lah seperti itu ya, Dok ya? Lebih unggul untuk kedepannya. Gitu. Oke, baik. Ini berarti Roza highlight, berarti kita untuk menjaga kesehatan harus dimulai dari preventif dan pencegahan seperti itu ya, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Selatan. Selamat beraktivitas kembali, dokter. Oke, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Sumsel Menyapa. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata saya Roza Hulila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.